Jadi bukan sifat dai teman-teman kalau sibuk dengan serang ini, serang itu, serang ini, serang itu, cari kesalahannya orang lain. Itu bukan sifat dai. Dai itu memang dia ingin menyebarkan kebaikan. Untuk apa dia menyerang-nyerang orang lain? Kalau antum melihat kesalahan seseorang, telepon, datang, luruskan, nasihatin, diskusi, mungkin dia punya dalil. Pernah Imam Malik rahimahullah ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Dua-duanya terkenal imam madhab di zamannya, gitu kan? Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i, dan Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu itu sering berselisih pendapat. Kenapa? Karena Abu Hanifah rahimahullah tinggal di Irak. Waktu itu banyak hadis palsu. Maka beliau hati-hati sekali dalam mengambil hadis. Makanya mazhab Imam Abu Hanifah itu banyak menggunakan nalar. Dari satu dalil dirincikan banyak, gitu kan? Ada dalilnya tapi kebanyakan dinalarkan. Imam Malik rahimahullah tidak berbeda. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik berbeda. Imam Malik karena tinggal di Madinah, jadi beliau banyak berpegang pada hadis. Bahkan dalam buku fikihnya beliau, fikih Malikiyah, itu beliau menyebutkan takarannya ahli Madinah, penduduk Madinah itu adalah bagian daripada hukum. Beliau mengatakan kenapa? Karena beliau bilang ini masyarakat Madinah menggunakan takaran untuk mengukur kurma, ya, gandum. Itu yang dipakai dari zaman Nabi Muhammad SAW turun-temurun. Imam Malik masih generasi tabi'in. Beliau belajar dari Nafi'. Nafi' ini adalah budaknya Abdullah bin Umar, ya. Maka beliau mengatakan sampai seperti itu. Ya, di Madinah ini sampai perilaku penduduk Madinah bisa dijadikan sebagai hujjah pada saat itu. Bertemulah dua imam ini di musim haji. Lalu Imam Malik rahimahullah dikatakan oleh muridnya, hai Imam, selama ini orang yang menjadi musuh anda, tanda kutip ya, perselisihan pendapat ada di sana. Abu Hanifah datang dari Irak lagi haji. Silakan anda temui. Datanglah Imam Malik menemui Imam Abu Hanifah. Terjadilah dialog di antara mereka berdua. Waktu itu Imam Malik melarang murid-muridnya untuk ikut. Dan ini juga termasuk adab. Kalau seorang alim ulama, seorang dai yang besar, Masya Allah, ingin berdebat teman-teman, bukan di depan murid-muridnya. Mereka tidak faham masalah itu. Berdebatlah berdua, kan gitu. Ini bukan kalau debat antara agama lain, gitu kan. Ini berdebat antara sebuah pendapat, sebuah dalil, berdebatlah yang masuk di akal berdua, masing-masing datangkan argumentasi dalilnya, maka itu jelas. Ini yang penting. Imam Malik lakukan itu sampai selesai. Kemudian Imam Malik berdiri, salaman sama Abu Hanifah, berpelukan, lalu kemudian berdiri. Lalu murid-muridnya heran mengatakan, wahai Imam, anda berpelukan dengan orang ini? Kata Imam Malik, iya. Allah telah mempertemukan kepada saya seseorang yang kalau dia ingin membuat tiang-tiang masjid haram ini bicara, maka bisa berbicara. Maksudnya saking luar biasa kuatnya argumentasinya Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Yang jelas seperti itulah caranya, adabnya, gitu kan. Jadi tidak boleh kita keliru dalam masalah-masalah seperti ini. Harus menghormati pendapat orang lain, teman-teman. Jangan menyerang kerjaannya. Jadi di sini mulai dengan asas jangan menyerang orang lain selama itu ada dalil, ya. Kemudian mulailah meluruskan yang mungkar itu yang kelihatan. Jangan memukul rata. Nah, itu. Tetangga kita misalnya kita lihat teman-teman sekalian dia tidak sholat. Maka berarti yang sedang mungkar adalah tidak sholatnya. Itu yang kita sorotin. Gitu kan? Yang kelihatan depan mata. Tidak perlu kita mencari tahu kesalahan dia, ini pendapatannya apa ya, mungkin dia di rumahnya makan haram atau tidak ya, dia pakai ini dan seterusnya. Ini nggak perlu dikobok-kobok begitu, kecuali yang kelihatan depan mata, gitu kan. Ini penting sekali karena banyak orang seperti itu, sibuk memukul rata semuanya harus sama. Satu salah semua ini, sesat semuanya, ini kan. Ini pemahaman yang mesti Allahu alam diluruskan.